Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Ramawati dengan NIM 63241062 dari Fakultas Akuntansi, Cabang Pemuda. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PTIK pertemuan 13 yang berjudul Pengenalan E-commerce and Business. Yang pertama itu ada definisi e-commerce. E-commerce sendiri itu mulai muncul pada tahun 1990 melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik yang berbasis komputer dan jaringan internet. Oke, di sini juga ada beberapa definisi mengenai e-commerce. Yang pertama itu dari Im dan Moon pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa e-commerce adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran yang melalui kabel telepon, koneksi internet, serta akses digital lainnya. Yang kedua ada dari Borokis, Korginatakis, dan Migdalas pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa e-commerce merupakan bentuk perdagangan barang dari informasi melalui jaringan internet. Sedangkan yang terakhir yaitu dari Wiley pada tahun 2002 tidak mau kalah juga, yaitu untuk menambahkan definisi dari e-commerce yang mendefinisikan sebagai bentuk pertukaran data elektronik dan elektronika data interchange atau EDA yang melibatkan penjualan dan pembeli melalui perangkat mobile, email, perangkat terhubung mobile, di dalam jaringan internet dan intranet. Oke, di sini ada latar belakang munculnya e-commerce. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diketahui e-commerce di dalam membantu pengguna komputer, baik pelaku bisnis pedagang distributor ataupun produsen yang memudahkan melakukan jual beli barang dan jasa serta transaksi secara cepat dan mudah. Cukup dengan koneksi internet dan komputer maupun barang terhubung yang digunakan, kegiatan transaksi yang dapat langsung terjadi antar pengguna dan pembeli tanpa perlu adanya kontak fisik atau tatap muka langsung. Hal ini sangat berlawanan kondisi zaman dulu atau sebelum adanya e-commerce. Pada masa tersebut, transaksi dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual. Contoh umumnya yaitu di pasar. Pembayarannya dilakukan dengan mata uang yang telah ditentukan, bahkan jauh sebelum uang diciptakan. Transaksi dilakukan melalui proses barter, yaitu proses tukar-menukar barang. Itu latar belakang dari e-commerce. Di sini juga ada 3 faktor utama penyebab munculnya e-commerce di era digital. Yang pertama itu adanya evaluasi komputer beserta hardware and software. Hardware sendiri yaitu perangkat keras komputer yang mengalami kemajuan pesat dari zaman dulu sampai sekarang, bukan lagi hanya sebatas mengalami penyusutan ukuran dari ukuran besar menjadi kecil, diikuti juga dengan peningkatan performasi di dalamnya. Ada juga software yaitu perangkat lunak yang mencakup sistem operasi dan aplikasi lainnya. Yang kedua itu adalah perkembangan jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet itu telah memberikan peran yang sangat besar untuk memudahkan hubungan antara para pengguna komputer di seluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data terjadi setiap saat. Interaksi ini kemudian memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet. Salah satunya yaitu kegiatan ekonomi. Hal inilah yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital yang disebut e-commerce. Oke, yang terakhir yaitu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Faktor ini sangat penting di dalam mewujudkan sebuah kegiatan e-commerce. Dengan makin berkembangnya perangkat ini, komputer serta koneksi internet, masyarakat dunia memasuki era digital yang sungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya kegiatan di dunia yang dialihkan ke dunia internet. Itu 3 faktor utama penyebab munculnya e-commerce di era digital. Next, di sini juga ada 4 komponen penting di
4 komponen penting dalam e-commerce. Yang pertama itu ada penjual, yang kedua itu ada konsumen, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat ada jaringan komputer atau internet. Penjual sendiri yaitu berupa pemilik toko atau usaha yang bersangkutan sejumlah pelaku, yaitu e-commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya, yaitu multi kepemilikan. Konsumen sendiri yaitu pihak yang memegang peran penting dalam menjalankan sebuah e-commerce sebagai pasar dan transaksi langsung di dunia nyata. Sedangkan teknologi yaitu mencakup semua teknologi informasi yang terkini yang digunakan di dalam jalannya e-commerce. Dimulai melalui teknologi web, misalnya PHP dan MySQL, atau aplikasi mobile yang misalnya berbasis platform Android, ya atau keamanan transaksi yaitu protokol SSL dan sebagainya. Masih banyak lagi teknologi-teknologi yang ada di dunia. Yaitu yang terakhir ada jaringan komputer dan internet atau internet. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu jaringan komputer, khususnya internet, sehingga mampu melayani seluruh pengguna internet, sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Bayangkan, kemudahan yang diberikan oleh e-commerce. Cukup dengan sebuah komputer internet, siapapun dapat menjadi penjual, pembeli, serta melakukan transaksi jual beli dengan sangat cepat dan mudah. Oke, di sini masih ada definisi e-business. Istilah e-business muncul setelah adanya fenomena mengenai e-commerce di jagat internet yang juga oleh kemajuan teknologi komputer, baik dalam perangkat keras komputer atau yang tadi hardware maupun perangkat lunak komputer yaitu software yang tadi saya jelaskan, serta kemajuan dari teknologi internet itu sendiri. IBM atau www.ibm.com merupakan perusahaan yang pertama kali mencetuskan istilah tentang e-commerce, tentang e-business sebagai sebuah hal yang bukan hanya mencakup hal-hal yang dilakukan oleh e-commerce. Definisi-definisi ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan e-business. Yang pertama itu ada menurut IBM sendiri. E-business merupakan bentuk transformasi atau perubahan dari key business atau proses-proses kunci dari suatu bisnis ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Key bisnis ini meliputi segala proses kunci dari suatu bisnis berupa riset produk dan riset pasar. Yang kedua yaitu dari definisi menyatakan bahwa e-business merupakan bentuk transformasi dari proses-proses dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value business pelayanan berbasis dengan kepuasan konsumen. Memanfaatkan teknologi komputer, aplikasi komputer, filosofi komputer, atau paradigma komputer yang menjadi bentuk ekonomi dunia baru. Yang ketiga yaitu bisnis merupakan hal di mana e-commerce termasuk di dalamnya terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya, namun juga memuat proses-proses internal berupa perkembangan, inventory, manajemen risiko atau risk management, manajemen sumber daya atau resource management, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada 7 elemen pada e-business. Apa aja 7 elemen itu? Yang pertama ada competitive strategi, yang kedua ada business strategi, yang ketiga ada value chain, yang keempat ada employees, yang kelima ada customer, yang keenam ada market segment, yang terakhir ada business unit. Dari 7 elemen itu pasti ada perannya, yaitu saya akan menjelaskan peran pertama dari competitive strategi, yaitu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan keunggulan dibanding pesaing. Jadi dia tuh pengen punya keunggulan sendiri dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Competitive strategi ini diperlukan untuk sebuah strategi yang dilakukan agar bisnis dapat bersaing dengan sehat dan menenangkan pesaing dengan para kompetitor bisnis lainnya. Next, di sini ada bisnis strategi. Bisnis strategi yaitu rencana jangka panjang yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan
bisnisnya secara keseluruhan. Strategi ini mencakup dari cara perusahaan bersaing, menciptakan nilai, mengolah sumber daya, dan bertahan dalam pasar. Strategi bisnis ini dijalankan pada konvensional secara langsung atau offline, maka pada pemasaran global dan online berbasis e-bisnis ini strategi bisnis tetap diperlukan dan dijalankan dengan baik. Misalkan apabila tren pengguna internet saat ini adalah memanfaatkan layanan sosial media, jejaring model sosial, maka cepat mungkin kedua hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu metode di dalam melakukan periklanan dan publikasi pengguna internet umum. Yang ketiga adalah flag chain. Elemen ini yaitu mendefinisikan penemuan Michael Porter sebagai sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam suatu organisasi yang bermanfaat untuk membuat sebuah desain produk beserta proses produksi, pemasaran, pengiriman, dan dukungan teknik di dalam terhadap konsumen. Yaitu yang keempat adalah employees. Employees itu mengacu kepada aset penting dalam bisnis yang berupa tenaga kerja, yaitu karyawan, tenaga ahli, teknisi, dan masih lainnya yang berhubung dengan teknis pelaksanaan bisnis dan e-bisnis Anda berbasiskan internet dan komputer. Peningkatan para tenaga kerja ini juga dapat melalui adanya pelatihan dan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan ini meningkatkan para tenaga kerja dapat menjamin bisnis Anda akan berjalan lebih baik lagi. Oke, di sini ada customer. Customer itu salah satu pelaku yang dalam kegiatan transaksi dan bisnis, baik pada dunia fisik maupun secara era digital dalam bentuk e-commerce dan e-bisnis. Customer itu mengacu pada pembeli, pelanggan, konsumen di dalam bisnis kita semua. Customer itu juga dapat dipuaskan melalui keamanan, kenyamanan, serta layanan yang diberikan oleh para pembisnis ataupun para penjual. Hal ini menimbulkan trust, kepercayaan yang berujung kepada peningkatan pendapatan bisnis kita sendiri. Oke, di sini ada market segment. Market segment itu yaitu pasaran produk dan jasa bisnis yang merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis kita dengan bisnis kompetitor terhadap adanya kompetitif strategi komputer, terutama dengan model bisnis. Bantuan market segment penting dapat dilakukan agar bisnis Anda dapat berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir itu adalah business unit. Business unit itu merupakan bagian dari bisnis yang Anda jalankan atau dengan manfaat adanya value chain atau proses bisnis dalamnya, implementasi bisnis strategi, bisnis seutuhnya yang dijalankan oleh e-bisnis melalui unit-unit bisnis di dalamnya. Hal ini memudahkan pengelolaan dalam proses-proses di dalam bisnis kita sendiri. Oke. Dari materi yang saya sampaikan itu pasti memiliki kesimpulannya. Yang saya simpulkan dari materi saya yaitu yang menjelaskan dari e-commerce dan bisnis adalah hasil perkembangan teknologi digital yang mengubah cara transaksi dan pengelolaan bisnis dari metode konvensional menjadi berbasis internet. E-commerce fokus pada proses jual beli secara online, sedangkan bisnis mencakup seluruh aspek bisnis termasuk manajemen internal dan strategi jangka panjang. Oke, itu adalah materi yang ingin saya jelaskan. Mungkin saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kalimat saya yang salah dari materi ini. Mungkin ini saja yang ingin saya ucapkan dan saya katakan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.